Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andri Gimbal Explorer. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menguak sebuah misteri ataupun filosofis dari sebuah tetembangan Jawa ya kawan ya. Mungkin banyak kawan-kawan yang sudah lupa ataupun sudah tidak ingat seperti itulah ya, sebuah tetembangan Jawa pada masa kanak-kanak kita, pada masa kita kanak-kanak gitu, sering buat ecek-ecekan kita. Tapi dibalik sebuah lagu yang biasa buat kita nyanyikan tetembangan waktu kecil dulu, itu memiliki sebuah misteri ataupun bisa kita lihat sebuah makna atau filosofis dari lagu itu tersendiri ya kawan ya. Mungkin dari kawan-kawan sudah pada tahu tentang lagu Gundul-Gundul Pacul. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membahas lagu Gundul-Gundul Pacul itu sekedar untuk kita kembali ke masa kita dulu. Oke, sebelum lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support dan dukung video saya. Semoga kalian sehat selalu diberi kesempurnaan tanpa ada satu kekurangan satupun, selalu dilindungi dari virus corona yang sedang melockdown semua aktivitas dunia ya kawan ya. Semoga wabah ini cepat berlalu di negara kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita saling berdoa, saling mendoakan, dan tentunya juga berdoa dibarengi dengan ikhtiar dan juga syariat sesuai dengan kepercayaan ataupun mitos di lingkungan kawan-kawan sendiri. Ikuti anjuran pemerintah juga. Oke, kembali lagi ke titik pokok utama kawan. Ya, sebuah lagu ya, lagu tetembangan pada masa saat kita kecil dulu. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini sebuah lagu anak-anak ya yang berbahasa Jawa. Kenapa saya bilang berbahasa Jawa? Dari liriknya aja sudah ketahuan, dari judulnya Gundul-Gundul Pacul. Itu sepengetahuan saya, lagu itu diciptakan pada sekitar tahun 1400-an ya. Kalau nggak salah itu sang penciptanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Maaf kalau mungkin saya salah dalam menyebutkan atau dalam yang menciptakan, tapi setahu saya lagu itu dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo seperti itu. Nah, di lagu ini itu mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofis ya kawan ya, yang bisa kita pelajari ataupun bisa kita kaji dari lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Oke, sebelumnya saya mau mencoba menyanyikan dulu lagu ini untuk mengembalikan ingatan kita atau flashback kepada masa itu. Liriknya seperti ini. Gundul-gundul pacul cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane kari sak latar, wakul nglempang segane dadi sak latar, seperti itu. Nah, dibalik sebuah lirik-lirik itu, aduh, astagfirullahaladzim, saya merinding nih kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit merinding ya untuk menceritakan arti ataupun filosofi ini sendiri. Ini soalnya juga lagu yang sangat, menurut saya ini ya, lagu ini memiliki sebuah makna atau filosofi yang sangat luar biasa untuk kemaslahatan masyarakat ataupun untuk contoh atau penggambaran kehidupan kita sendiri seperti itu. Oke, untuk penjabarannya pertama di lirik yang pertama ya kawan ya. Gundul-gundul pacul gembelengan. Gundul
sendiri itu berasal dari kata kepala pelontos ya kawan. Dalam artian gundul itu adalah kepala pelontos tanpa rambut, seperti itu. Kepala adalah sebuah lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Sementara rambut itu sendiri adalah mahkota atau lambang keindahan kepala. Dalam artian seperti ini kawan. Gundul artinya adalah kehormatan yang tanpa mahkota. Jadi kehormatan yang tanpa mahkota. Nah, kalau pacul sendiri adalah cangkul ya kawan ya. Cangkul atau yang biasa kita sering sebut ya cangkul itu alat pertanian lah buat di sawah gitu kan. Yang terbuat dari lempengan besi dan berbentuk segi empat seperti itu kawan. Nah, dari pacul ini sendiri atau cangkul ini sendiri memiliki sebuah arti ya. Pacul itu memiliki sebuah filosofi sendiri kenapa itu disebut dengan pacul gitu ya. Pacul kalau orang Jawa bilang itu sanepa. Sanepa itu sebuah ungkapan atau apa ya saya bilang itu ungkapan seperti itulah ya pacul ya. Pacul itu sanepa atau biasa kita lihat atau biasa kita sebut ungkapan. Pacul itu papat kang ucul, seperti itu. Apa itu papat kang ucul? Jadi empat yang sudah lepas gitu. Dengan pengertian kemuliaan seseorang yang sangat tergantung dari sisi keempat hal itu sendiri yang sudah lepas itu. Apa hal empat yang lepas itu? Ya tentunya yang ada di kepala kita, yaitu mata, hidung, telinga, dan juga mulut. Jika empat hal itu semuanya sudah lepas, kehormatan seseorang pasti juga akan. Dengan demikian, makna kalimat di sini adalah bahwa seseorang pemimpin yang sesungguhnya orang yang sudah diberi mahkota, tetapi membawa pacul itu ya, cangkul itu untuk mencangkul, untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya atau kesejahteraan bersama. Namun seorang pemimpin yang sudah kehilangan atau lepas dari empat sisi itu sendiri menjadi congkak atau ya kalau bilang ya gembelengan lah, congkak gitu, seperti sombong atau gimana lah mungkin, karena udah lepas dari empat indera itu sendiri. Dari empat sisi mata pacul itu. Mata pacul itu adalah indera kita ya, yang bisa kita jabarkan lagi dari sisi mata, seperti mata ya kawan ya. Mata ya digunakan untuk melihat kesulitan, seperti itu. Bukan melihat kesenangan, tapi sebenarnya digunakan untuk melihat kesulitan rakyat ataupun sesama lah, seperti itu. Nah, telinga itu digunakan untuk mendengar nasihat. Jadi kalau saya bilang itu kalian semua itu adalah guru-guru saya, suhu-suhu saya, para master-master saya, karena saya selalu mendengarkan dan menerima nasihat dari kalian. Saya juga belajar dari kalian. Siapa tahu dari kalian juga saya bisa, dari apa yang kalian ungkapkan kepada saya, bisa jadi berguna buat saya ke depannya, seperti itu. Itu fungsi dari telinga sendiri. Dan hidung itu digunakan untuk mencium wewangian apa itu kan? Kebaikan. Mencium wewangian kebaikan, bukan aib ataupun yang saya tadi bilang ya aib lah ya, antilumor, tapi yang kebaikan saja atau hal yang positif. Dan mulut itu digunakan untuk berkata-kata yang adil, seperti itu. Nah, kalau gembelengan sendiri itu yang memiliki sebuah arti besar kepala, sombong, dan apa ya, congkak ataupun apalah itu, gembelengan kalau di orang Jawa menyebutnya seperti itu. Jadi gundul pacul gembelengan ya, kalau kita jabarkan seseorang yang memiliki kehormatan tanpa mahkota, yang menggunakan
cangkul, tetapi sombong seperti itu. Jadi ya dalam arti lain kalian bisa mengartikan sendiri, kalian bisa menjabarkannya itu sendiri. Itu sebuah makna. Saya cuma mengkaji sebuah makna dari kata-kata yang tersurat dari lirik lagu Gunung Pacul ya. Yang kemudian ada lirik yang keduanya lagi itu nyunggi wakul gembelengan. Nyunggi wakul. Kalau nyunggi itu membawa nyunggi wakul itu tempat beras ya kawan ya. Bakul itu bakul nasi seperti itulah ya, yang terbuat dari anyaman bambu. Nyunggi wakul itu membawa bambu, bukan membawa bakul di atas kepala, dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat. Namun saat membawanya bersikap sombong hati ataupun gembelengan, yaitu gembelengan tadi itu. Nah, dan ada pula di lirik yang terakhir itu wakul nglimpang segane dadi sak latar. Nah, apa ini wakul nglimpang segane dadi sak latar? Wakul nglimpang berarti bakulnya terguling ataupun terjatuh, melambangkan amanah dari rakyat yang terjatuh, berserakan akibat dari sikap sombong dan angkuh saat membawa amanah tersebut. Segane dadi sak latar berarti nasinya jadi sehalaman ya. Latar itu halaman. Kalau di tempat saya itu di Cilacap di Jawa itu latar itu halaman. Jadi nasinya jadi sehalaman gitu. Bukan berarti jadi banyak gitu, tapi berserakan. Itu melambangkan hasil yang diperoleh menjadi sia-sia ataupun berantakan, tidak bisa dimakan lagi, karena sesuatu yang bisa dimakan itu yang masih ada di bakul, bukan tumpah berserakan. Tidak bisa bermanfaat bagi kita ataupun bagi orang lain seperti itu. Jadi dari kesimpulan dari lirik dari sebuah lagu ya, bukan lirik tapi dari sebuah lagu ini memiliki sebuah makna dan arti itu sendiri. Berarti pada masa itu subhanallah Kanjeng Sunan Kalijaga menciptakan sebuah lagu tetembangan buat kita itu memiliki sebuah makna ataupun arti tersendiri yang belum tentu orang itu paham, orang itu tahu tentang sebuah lagu tetembangan pada masa kita kecil dulu ya kawan ya. Jadi perlu kita kembali lagi kita dari lagu ini pun kita bisa belajar untuk diri kita sendiri. Udah Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri sudah menitipkan sebuah pesan kepada kita semua lewat tetembangan itu sendiri. Tapi kebanyakan orang itu hanya menganggap itu sebuah tetembangan anak-anak, itu lagu bocah, lagu anak-anak itu zaman dulu. Tapi kalau kita mengkaji, mengerti, memahami, kita mau belajar dari lagu itu pun sendiri, itu memiliki sebuah makna dan filosofi yang sangat dalam sebenarnya itu. Ini saya juga mendapatkannya itu untuk mengaji dulu saya sebenarnya sangat berat karena bukan di bidang saya. Jadi mohon maaf kalau dalam hal penyampaian ataupun dalam hal tutur kata menjabarkannya saya masih salah, masih belepotan ataupun masih ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tapi dari titik utamanya adalah mari kita sama-sama belajar untuk mengerti dari sebuah tetembangan Jawa zaman dulu ya, waktu kita pada saat masih kanak-kanak ya kawan ya. Mungkin orang anak-anak mungkin dari kalian yang dulu tentunya masyarakat Jawa sudah
tahu ataupun sudah pernah mendengar lagu ini. Cuma kan baru kali ini mungkin kalian sudah mengerti tentang filosofinya. Ya syukur alhamdulillah. Bagi yang belum mengerti, ya mungkin ini bisa membantu untuk kita semua membukakan mata, hidung, mulut, dan telinga kita agar paham arti dari sebuah makna lagu Gundul-Gundul Pacul itu sendiri ya kawan ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjabarannya, karena saya tidak ingin terlalu dalam membahas ini karena masih banyak sekali sebuah makna dan filosofi dari lagu ini yang perlu kita gali, perlu kita kaji. Tapi saya hanyalah manusia yang memiliki sebuah keterbatasan, mungkin hanya sekedar ini yang bisa saya gali. Tapi mungkin suatu saat ada dari para master dan suhu-suhu kita yang bisa mengkaji lebih dalam lagi. Untuk sekian kalinya saya memohon maaf bila saya dalam menyampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah dalam kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kawan-kawan, jangan lupa support dan dukung channel saya agar lebih berkembang. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan tentunya subscribe-nya agar saya bisa menyajikan video-video berikutnya. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.